Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat bertemu dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu dengan materi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat pertama menjelaskan latar belakang pemberontakan APRA. Yang kedua, menjelaskan jalannya pemberontakan APRA. Yang ketiga, menjelaskan akhir dari pemberontakan APRA. Baiklah. Untuk yang pertama kita akan membahas latar belakang pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan Kapten Kenil. Pengambilan nama Ratu Adil adalah suatu mitos dari Jayabaya yang dijadikan propaganda politik Westerling untuk menarik simpati rakyat. Dan kemudian gerakan APRA ini didukung oleh golongan kolonialis yang ingin mengamankan ekonominya dan mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Inilah alasan Westerling melakukan pemberontakan karena dilatar belakangi oleh perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada bulan Agustus 1949 yang berisi pertama, tentara KNIL akan dimasukkan ke dalam TNI. Yang kedua, kerajaan Belanda akan menarik pasukan KNIL dari Indonesia. Yang ini membuat Westerling merasa kecewa terhadap KMB. Maka selanjutnya, Westerling merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno dan ingin mempertahankan negara federal Pasundan di Indonesia dengan mendirikan tentara khusus di sejumlah negara Republik Indonesia Serikat. Berikut ini bagaimana jalannya peristiwa pemberontakan APRA. Pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengajukan ultimatum kepada Republik Indonesia dan negara Pasundan yang isinya tuntutan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan negara Pasundan keberadaannya dapat dipertahankan. Kemudian ultimatum ini ditolak oleh pemerintah. Pada tanggal 10 Januari 1950, Menteri Muhammad Hatta membuat perintah untuk menangkap Westerling. Sementara itu, Van der Weyden menyusun evakuasi pasukan APRA agar keluar dari kota. Kemudian, rencana Westerling pada tanggal 23 Januari menyerang kota Bandung. APRA dengan kekuatan pasukannya kemudian melakukan gerakan teror. APRA menyebuk kota Bandung dan berhasil merebut markas divisi Siliwangi. Dengan kekuatan 300 anggota Kenil dan 79 anggota APRIS akhirnya tewas, termasuk Adolf Gustav Lembong gugur. Sementara itu, Westerling berada di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1950. Keberadaan Westerling di Jakarta adalah untuk menyerang gedung kabinet Republik Indonesia Serikat yang pada waktu itu sedang mengadakan rapat. Kemudian menawan menteri-menteri kabinet Republik Indonesia Serikat, dan ketiga, rencana pembunuhan terhadap pejabat
RIS Menteri Pertahanan Hamengkubuwono ke-9 dan Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang. Lalu bagaimana dengan akhir pemberontakan APRA? Pertama, adanya pengiriman APRIS ke Kota Bandung. Kedua, Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta untuk mendesak APRA keluar dari Kota Bandung. Kemudian, APRIS bersama rakyat mengusir APRA keluar dari Kota Bandung. Pemberontakan APRA ternyata ada aktor lain, yaitu Sultan Hamid II yang kemudian berhasil ditangkap pada 5 April 1950. Mengetahui rencananya gagal, maka Westerling kemudian melarikan diri melalui Singapura hingga sampai ke Belanda. Baiklah, dari materi video pembelajaran hari ini maka dapat disimpulkan: pertama, adanya peleburan Kenil ke APRIS; yang kedua, rencana kudeta terhadap RIS; yang ketiga, adanya ultimatum APRA ke RIS; yang keempat, penyerangan APRA ke Kota Bandung; hingga rencana pembunuhan para pejabat di Jakarta; yang kelima, adanya penangkapan Sultan Hamid II dan Raymond Westerling melarikan diri ke negeri Belanda. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.